Halo teman-teman, kembali lagi di sosial soal siber viral. Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah mulai mendekati bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak dari kalangan umat muslim di seluruh dunia. Betul, bulan Ramadan. Bulan Ramadan saat lagi akan menghampiri kita, menjumpai diri kita untuk mengantarkan diri kita ke titik yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Maka, teman-teman, aku ngajak teman-teman untuk bisa sama-sama kita belajar, kita bareng-bareng berbenah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Sebelumnya, teman-teman pernah tahu nggak tujuan kita puasa, mengapa kita harus berpuasa, dan lain sebagainya? Dalil tentang puasa telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan kalimatnya teman-teman, ini sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itulah tujuan kita berpuasa yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita berpuasa menahan lapar dari subuh hingga maghrib, menahan lapar, menahan dahaga. Bukan sekadar itu, lebih dari itu, teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, mengendalikan perasaan dalam diri kita sehingga kita tidak hanyut dalam jebakan setan. Teman-teman, puasa di bulan Ramadan begitu mulianya sampai-sampai ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wal hisaba yughfiru lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Oleh karenanya, maka kita harus manfaatkan betul-betul momen-momen ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena hanya asik dengan dunia, hanya asik dengan dunia, hanya asik dengan dunia. Coba kita lihat ke belakang lagi, kita perhatikan belakang kita. Coba kita perhatikan masa lalu kita yang telah kelam, yang telah kita simpan, arsipkan dalam diri kita. Sehingga kita ingin berbenah menjadi lebih baik, menjadi apa yang Allah cintai dan apa yang Rasul kita perintahkan. Teman-teman, puasa ini sangat luar biasa untuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan puasa yang hukumnya adalah wajib mutlak bagi laki-laki. Mengapa? Karena laki-laki memiliki kewajiban khusus untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa halangan, terkecuali para musafir dan orang-orang yang telah lanjut usia. Perempuan juga memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Namun kita ketahui bahwa perempuan memiliki halangan tersendiri dalam dirinya yang memungkinkan untuk tidak melanjutkan puasanya selama 1 bulan penuh. Teman-teman, puasa ini jadikanlah sebagai momen yang luar biasa, momen transisi kita, momen pergantian diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dimana sebelumnya kita hanya lalai dengan dunia, kita tak ingin untuk melaksanakan ketaatan, kita malas untuk membenahi diri kita.
bulan Ramadan ini jadikanlah momen yang berharga untuk diri kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, karena keutamaannya yang betul-betul luar biasa sekali teman-teman. Ini luar biasa. Mari sama-sama kita manfaatkan, karena walaupun kita telah melaksanakan puasa dengan 1 bulan penuh, namun kita tidak menaati larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama saja kosong. Kita hanya menaati hawa kita, menurut godaan-godaan setan pada diri kita, sehingga kita jatuh sedalam-dalamnya. Teman, ayo cek kembali diri kita, mengapa kita tidak mau untuk berubah, mengapa kita sulit untuk menerima hal-hal yang baik dalam hati kita. Coba telah diri kita, mengapa? Tanyakan pada diri sendiri teman-teman. Sejatinya memang puasa adalah melatih kesabaran kita, agar kita mampu meraih derajat la'allakum tattaqun, derajat takwa, agar kamu bertakwa di sisinya. Bukan hanya sekedar menahan, bukan hanya sekedar menanti waktu berbuka, bukan hanya sekedar makan di waktu berbuka, lebih dari sekedar itu. Maka mari teman-teman, kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Teman-teman, seringkali kita dapati teman-teman di sekitar kita yang masih sama dengan sebelumnya, atau malah kita dapati diri kita sendiri yang masih terjerumus dalam kesia-siaan di sebelum-sebelumnya. Dengan adanya ajang bulan Ramadan kali ini, sehingga kita masih bisa merasakan puasa dengan sebenar-benar puasa, maka kita manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya, sebagai perubahan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, bukan lebih baik daripada orang-orang sekitar kita, agar kita mampu untuk menerima kebaikan, dan agar kita mampu untuk memberikan kebaikan terhadap sesama kita. Puasa memang terlihat berat teman-teman, karena kita menahan diri dari godaan setan, bukan hanya dari godaan orang lain. Oleh karenanya, mari kuatkanlah apa yang ada di dalam diri kita, kuatkanlah tingkat keimanan kita, sehingga kita tak mampu goyah, kita tak bisa digoyahkan oleh godaan-godaan setan yang mencoba untuk menjerumuskan kita. Teman-teman, seperti itulah tentang puasa, sebagaimana bulan puasa akan hadir menjumpai kita, akan menghampiri diri kita dalam 1 bulan ke depan. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan momen-momen ini untuk kebaikan-kebaikan pula, sehingga kita bisa meraih derajat takwa. Teman-teman, mari kita berubah bersama agar kita mampu untuk menjadi masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman, perlu kita garis bawahi juga bahwa bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus pembeda dari sebelum-sebelumnya. Maka manfaatkanlah waktu, momen-momen ini untuk membaca kembali Al-Quran, kitab kita yang sering kita tinggalkan dari kehidupan kita. Seringkali kita lalai untuk mengamalkan, untuk membaca, untuk membuka Al-Quran, padahal Al-Quran yang ada dalam rak kita sudah berdebu. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman, mulailah untuk membuka sedikit Al-Quran, membuka walau hanya 1 ayat, walau hanya 1 huruf. Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran kelak akan menjadi syafaat kita ketika di yaumul akhir kelak. Maka jangan pernah ragu untuk memulai, untuk membuka kembali kitab
yang pernah kita miliki, yang sebelumnya pernah kita baca namun akhirnya kita lalaikan, sama-sama marilah kita untuk membacanya kembali dan membukanya kembali agar kita mampu mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan dari bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar diisyaratkan terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukan hanya di hari-hari ganjilnya saja, bukan hanya di hari genap-genapnya saja, tapi kita harus berusaha mencari di mana letak Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir kita. Seperti kita bisa mencari dengan melakukan iktikaf di masjid, bermalam di masjid, menimba ilmu di masjid hingga malam hari. Dari kita selesai sholat tarawih hingga saat kita hendak sahur. Disitulah malam-malam mustajab di mana doa-doa tak mungkin untuk tak diijabah oleh Allah. Allah mengijabah doa-doa yang telah hamba-hambanya lakukan dikabulkan. Maka selalulah kita untuk memanfaatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang lain. Sangat banyak sekali, sangat banyak, melimpah. Bahkan kita mungkin tak mampu untuk menghitung keutamaan-keutamaan yang lainnya karena sangat banyak. Teman-teman, begitulah pembahasan mengenai bulan Ramadan yang telah saya sampaikan, yang sehingga harapannya bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Jika teman-teman memiliki lebih fakta-fakta tentang bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, ataupun lebih paham, lebih mengetahui, lebih mengerti tentang bulan Ramadan, silakan teman-teman bisa bantu tuliskan di kolom komentar sehingga kita mampu untuk belajar bersama di bulan Ramadan kali ini. Nah, itu tadi teman-teman yang mampu saya sampaikan terkait bulan Ramadan ini. Untuk kelanjutan video-video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa like, comment, and share juga konten-konten ini agar mampu bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum.